Saudara, penghitungan surat suara berlanjut di KJRI Los Angeles, Amerika Serikat. Di hari kedua giliran surat suara lewat pos yang dihitung dan direkapitulasi. Meski punya jumlah daftar pemilih terbanyak, namun jumlah surat suara yang dikembalikan lewat pos hanya mencapai 24 hingga 26%. Selengkapnya dalam liputan tim VOA dari Los Angeles untuk Anda. Hari kedua penghitungan surat suara di KJRI Los Angeles yang berfokus pada penghitungan surat suara yang dikirim melalui metode pos, PPLN dan KPPSLN di Los Angeles membuka 9 TPS untuk menghitung surat suara dengan DPT pos terbesar di Amerika Serikat yang mencapai 14.517 pemilih. Bagaimana tingkat partisipasi pemilih di wilayah kerja PPLN Los Angeles ini? Terkait dengan tingkat partisipasi memang ternyata dari kami sedikit kecewa ya, maksudnya ternyata tuh yang kembali dari pos itu kami kan mengharapkan pos itu kembalinya banyak. Ternyata dari pos itu sendiri kembalinya tuh sekitar 24 sampai 26% gitu. Pun misalnya sudah melapor diri, itu tidak serta-merta terupdate di data KPU. Itu sih yang menjadi kendala. Mungkin harapan kami ya untuk 5 tahun ke depan ada perbaikan sinkronisasi data antara Kemenlu dengan imigrasi sehingga KPU tuh mendapat informasi itu yang valid gitu. Pemuktahiran data jadi salah satu alasan rendahnya tingkat partisipasi total. Berikut evaluasi dari Panwaslu Los Angeles. Ya mungkin ke depannya harus ada perbaikan khususnya data yang dari KPU supaya bisa sinkron dengan data yang ada di sini. Ya. Meski sempat terkendala teknis, namun para saksi dari paslon dan juga saksi partai menyatakan puas terhadap proses pencoblosan dan juga proses penghitungan surat suara di Los Angeles. Kemarin malam sudah ada kesepakatan sehingga tidak terlalu banyak keributan yang terjadi karena kita sudah sepakat mana yang sah, mana yang tidak sah. Karena semua ada hadir saksi lengkap, baik juga dari paslon 1 dan 3 juga lengkap. Ya, pada dasarnya kan kami berteman semuanya, hanya berbeda dalam soal paslon saja. Kejujuran pelaksanaannya saya melihat ya semua mereka taat dan peraturan dan kejujurannya juga sudah saya lihat ada dipertahankan untuk integritas itu sendiri ya. Hasil penghitungan dan rekapitulasi yang kami lakukan di wilayah kerja PPLN Los Angeles menunjukkan pasangan calon 01 memperoleh 404 suara, pasangan calon 02 memperoleh 1.295 suara, sedangkan pasangan calon 03 memperoleh 2.102 suara. Sedangkan penghitungan untuk suara pemilihan legislatif masih terus dilanjutkan dan rekapitulasi final baru akan dilakukan keesokan harinya. Selanjutnya, hasil rekapitulasi dari TPS di Los Angeles ini akan dimasukkan ke dalam sistem informasi rekapitulasi KPU atau Sirekap, sementara form C planonya akan dikirimkan ke KPU. Surat suara yang terpakai akan disimpan di Sekretariat PPLN Los Angeles hingga masa tenggat. Jika tidak didispute, maka surat suara tersebut akan dimusnahkan. Dari KJRI Los Angeles di California, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Rekapitulasi suara hasil Pileg dan Pilpres di luar negeri, termasuk Amerika Serikat, dimulai bersamaan dengan penghitungan suara di tanah air pada tanggal 14 Februari untuk pencoblosan di TPS. Sementara untuk penghitungan dari pos baru dilakukan pada tanggal 15 Februari. Dan bagaimana hasil dari penghitungan suara ini? Selengkapnya ikutan laporan tim VOA berikut ini. Inilah suasana rekapitulasi suara oleh Panitia Pelaksana Pemilu Luar Negeri di 6 kota Amerika Serikat, yakni Los Angeles, San Francisco, Houston, Chicago, New York, dan Washington DC. Di Washington DC, panitia menghitung suara selama 2 hari, surat suara yang dicoblos di TPS pada 14 Februari, lalu suara melalui pos pada 15 Februari. Para saksi tampak puas dengan hasil pemilihan umum di Washington DC, meski jumlah suaranya relatif kecil. Ya, yang kita harapkan untuk kedepannya lagi kita bisa mendapatkan voter lebih banyak lagi gitu. Mungkin kita
lebih banyak untuk melakukan knock the door lah kayak gitu. Lagi karena transparan banget ke PPL, anggota PPLN-nya. Kalaupun ada surat sah tidak sah ya seperti biasa lah ya, kayak coblosnya ke sana di luar kotak gitu-gitu sih. Kalau dari kecurangan misalnya dari PPLN sendiri atau dari paslon-paslon itu nggak ada sama sekali. Kalau menurut saya sih saksi juga punya turut andil ya untuk menjaga keamanan, karena kita juga diperbolehkan untuk melihat semuanya gitu. Dari awal tadi buka pintu suara kan pintunya dikunci pakai pin segala macam. Sama sekali di sini dan ya teratur. Lagipun kalian kan sudah ada di sini dan menyerahkan dari kemarin dari tanggal 10 itu, iya kan? Jadi aman lah. Sementara PPLN New York dan Houston tak hanya menghitung surat suara dari TPS maupun pos, tapi juga surat suara dari kotak suara keliling atau KSK yang sebelumnya telah mendatangi pemilih di sejumlah kota dengan populasi besar warga Indonesia. Untuk New York ada juga surat suara dari KSK Philadelphia dan Dover. Sementara di Houston ada 7 KSK meliputi tak hanya negara bagian Texas, tempat Houston berada, tapi juga Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, dan Oklahoma. Untuk penghitungan surat suara dari TPS pada tanggal 14 Februari, yang dihitung hanya surat suara yang diterima pada hari pencoblosan di TPS dan juga surat suara dari kotak suara keliling. Tetapi untuk penghitungan lewat pos lebih fleksibel. Panitia akan menerima surat suara tambahan bahkan pada hari penghitungan 15 Februari hingga penghitungan ditutup. Dengan demikian tidak ada surat suara yang terbuang. Meminta persetujuan dari Panwaslu maupun dari para saksi, kita tunggu lagi satu kali lagi dan ternyata memang datang satu surat suara dan itu merupakan suara pos. Hasil penghitungan surat yang paling cepat diketahui adalah dari PPLN Washington DC dan Chicago, Illinois, karena jumlah surat suara yang dihitung lebih kecil dibandingkan wilayah lainnya. Tetapi permasalahan kita, karena DPT itu kan ditutup 21 Juni 2023 ya. Jadi dengan jangka waktu 8 bulan, masyarakat kita ini cukup mobilitasnya itu tinggi. Jadi banyak yang sekolah, yang sudah lulus. Sementara PPLN lain perlu waktu lebih lama karena banyaknya jumlah surat suara dari pos yang baru mulai dihitung Kamis waktu setempat. Demikian laporan tim VOA.